Hai, tahu nggak sih kamu bagaimana cara perusahaan asuransi menyiapkan cadangan? Sebelum ke sana, mari kita lihat ilustrasi berikut ini. Pak, kemarin tetangga kita teh ada yang meninggal dunianya. Kasihannya anak-anak yang ditinggalkan untuk menyambung hidup dapat uang dari mana? Iya Bu, kasihan. Tapi setahu Bapak, kayaknya Bapak Tejo ikut asuransi gitu deh Bu. Oh iya, asuransi apa emangnya Pak? Bukannya asuransi mah biasanya buat mobil gitu ya Pak? Yang buat mobil mah asuransi kendaraan Bu. Ada juga asuransi jiwa yang menanggung jiwa kita saat kita meninggal. Setahu Bapak sih, ada asuransi yang bisa langsung nanggung suami istri kayak kita gitu Bu. Tapi Bapak lupa sih detailnya kayak gimana. Wah, menarik banget tuh ya Pak. Kan kita juga harus memikirkan anak-anak kita kayak gimana ke depannya kalau misalkan kita berdua tuh udah nggak ada. Ya udah, besok pagi kita coba ke asuransi keluarga bahagia buat nanya-nanya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Pagi Mas, Ibu teh mau tanya tentang produk asuransi yang nanti bisa menanggung kehidupan anak-anak pas orang tuanya udah meninggal nanti. Oh, boleh Bu. Kalau saya lihat Bapak Ibu ini sangat mesra. Bagaimana kalau Bapak Ibu saya sarankan membeli produk asuransi multiple life untuk pasangan suami istri kayak Bapak Ibu ini? Tuh, bener kan Bu, yang Bapak bilang kemarin? Ada tuh produk yang langsung buat kita berdua. Nanya Pak, bener, tapi Ibu teh nggak terlalu ngerti asuransi-asuransi gini tuh apa. Dah Ibu mah ngertinya cuma asuransi mobil doang. Langsung tanya aja Bu, ke Masnya nih. Kan kita kesini buat nanya-nanya, Bu. Jadi begini Bu, mungkin yang Ibu maksud adalah asuransi jiwa, di mana asuransi jiwa itu adalah suatu kontrak perjanjian antara pihak tertanggung atau yang biasa disebut pemegang polis dengan perusahaan asuransi, yang mana perusahaan asuransi akan membayarkan sejumlah nominal uang jika terjadi risiko kematian terhadap pihak pemegang polis. Untuk asuransi jiwa banyak macamnya, Pak, Bu. Salah satunya yang ada pada produk ini adalah asuransi dwiguna, yaitu jenis asuransi yang memberikan uang pertanggungan saat tertanggung meninggal dalam periode tertentu dan memberikan uang pertanggungan jika ia masih hidup pada akhir masa pertanggungan. Lalu ada pula jenis asuransi multiple life, yaitu asuransi yang bisa menanggung 2 orang atau lebih dengan asumsi asuransi last survivor, di mana benefit yang telah dijanjikan di awal akan diberikan apabila seluruh tertanggung telah meninggal dunia. Nah, produk asuransi yang akan saya tawarkan adalah produk asuransi jiwa last survivor dwiguna. Kela Mas. Ibu teh masih kurang paham, iya teh artinya naon. Mungkin agar lebih mudah dipahami, saya akan mengilustrasikannya. Maaf, sebelumnya saya ingin bertanya, berapa umur dari Bapak dan Ibu? Wah, boleh juga tuh, Mas. Saya dan istri saya sekarang berumur 45 tahun. Baik, 45 tahun. Untuk manfaat asuransi pada produk ini ada 2 macam, yaitu manfaat meninggal dan manfaat akhir kontrak. Kemudian, untuk benefit yang akan didapatkan, Bapak dan Ibu bisa langsung memilih di antara 100 juta, 150 juta, atau 200 juta. Bapak Ibu mau memilih yang mana? Hmm, ya udah deh,
buat yang manfaat meninggal sama manfaat akhir kontrak, tengah-tengah aja ya. Untuk benefitnya saya pilih yang 150 juta aja, Mas. Baik, Bapak Ibu. Jadi, saya akan menjelaskan bagaimana ilustrasi produknya. Yang pertama saya akan jelaskan adalah ilustrasi untuk manfaat meninggal. Pada ilustrasi produk ini, diilustrasikan bahwa pasangan suami istri berumur 45 tahun membeli produk asuransi pada tahun 2020 yang masa proteksinya selama 10 tahun. Jika pada masa proteksi atau tahun 2025, Bapak Y meninggal dunia dan 1 tahun kemudian Ibu X meninggal dunia, maka uang pertanggungan dari produk asuransi tersebut sebesar 150 juta yang akan dibayarkan pada akhir tahun 2026 kepada ahli waris. Apabila Bapak Y dan Ibu X masih hidup sampai dengan masa proteksi yang ada, maka di tahun 2030 baru akan mendapatkan uang pertanggungan sebesar 150 juta. Yang kedua, saya ilustrasikan untuk manfaat akhir kontrak. Pada produk ini, apabila setidaknya salah satu dari tertanggung masih hidup sampai dengan masa akhir kontrak, maka ahli waris berhak mendapatkan 100% uang pertanggungan sebesar 150 juta. Oh, iya Mas. Ngerti saya. Kalau untuk produk tersebut, ada syarat-syaratnya nggak Mas? Dan kalau ada, apa ya Mas syaratnya? Jadi, untuk mengikuti produk ini ada syaratnya, Bapak, Ibu. Syaratnya adalah umur minimal suami adalah 19 tahun dan umur istri adalah 16 tahun. Hal ini berdasarkan batas minimal menikah yang dituliskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Itu merupakan syaratnya, Bu. Oh, begitu ya syaratnya. Kita udah bisa tuh ya Pak untuk ikut produk ini. Kan kita udah nikah. Nah, teman-teman, setelah kita melihat ilustrasi produknya, yuk kita hitung premi dan cadangannya. Dalam pelaksanaannya, perusahaan asuransi perlu mencadangkan sejumlah uang untuk membayar kewajibannya jika terjadi risiko di masa yang akan datang. Dan di sini, metode perhitungan cadangan premi yang digunakan adalah metode GPV atau Gross Premium Valuation. Untuk perhitungan premi bersihnya, kita gunakan rumus uang pertanggungan dikali asuransi jiwa Last Survivor Dwiguna dan dibagi dengan anuitas awalnya. Untuk penyimpulan di sini, dituliskan bahwa X menyatakan usia istri, Y menyatakan usia suami, dan N menyatakan periode pembayaran. Nah, untuk menghitung cadangan, kita akan menggunakan metode prospektif, dan cadangan pada periode ke-0 akan sama dengan 0. Untuk menghitung cadangan pada periode ke-0, kita akan menggunakan rumus sebagai berikut. Cadangan periode ke-0 sama dengan outflow dikurangi inflow. Dengan outflow adalah uang pertanggungan ditambah initial expense atau expense pada tahun pertama dan ditambah dengan renewal expense atau expense yang dibayarkan pada tahun-tahun selanjutnya. Dan inflow adalah premi-premi yang akan dibayarkan pemegang polis. Pada contoh produk ini, tingkat suku bunga yang dipakai untuk menghitung cadangan berbeda dengan tingkat suku bunga yang dipakai untuk menghitung premi. Hal ini dilakukan agar perhitungan menjadi lebih komprehensif. Selanjutnya, asumsi produk yang digunakan adalah tabel peluang hidup berdasarkan tabel Portalita 4 Indonesia, suku bunga perhitungan premi sebesar 7%, suku bunga perhitungan cadangan sebesar 6,5%, expense untuk tahun pertama adalah 20% dari premi, ditambah Rp1.250.000 untuk initial expense, dan untuk tahun selanjutnya adalah 6% dari premi ditambah Rp500.000 untuk renewal expense.
Untuk mempermudah, yuk kita lihat summary produknya. Usia masuk suami dan istri 45 tahun, uang pertanggungan sebesar 150 juta rupiah, masa proteksi selama 10 tahun, dan premi yang dibayarkan sebesar 11.668.797,22 per tahun. Kemudian, terdapat dua manfaat yang ditawarkan. Pertama, manfaat meninggal dunia yang akan mendapatkan 100% dari uang pertanggungan. Dan manfaat akhir kontrak yang akan mendapatkan 100% dari uang pertanggungan. Setelah dihitung, maka didapatkan informasi sebagai berikut. Besar cadangan di tahun ke-0 sebesar Rp2.181.802,52, di tahun ke-1 sebesar Rp10.925.679,64, dan meningkat terus sampai dengan tahun ke-10. Sehingga pada tahun ke-10, cadangan yang harus disiapkan sebesar Rp150 juta, sesuai dengan besar uang pertanggungan yang dijanjikan oleh perusahaan asuransi. Berikut merupakan grafik cadangan yang harus disiapkan oleh perusahaan asuransi. Selanjutnya, kita akan mengilustrasikan produk dengan Python. Misalkan, suami dan istri masing-masing berusia 45 tahun, masa proteksi 10 tahun, masa pembayaran premi 10 tahun, besar tingkat bunga untuk perhitungan premi 7%, besar tingkat suku bunga untuk cadangan sebesar 6,5%, dan besar uang pertanggungan 150 juta, maka akan didapat gross premium valuation untuk tiap tahunnya. Dan berikut merupakan grafik gross premium valuation-nya. Nah, jadi udah tahu kan gimana caranya perusahaan asuransi menyiapkan cadangannya? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih dan sampai jumpa.